Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Selasa 26 Maret 2024. Seperti biasa, bacaan kitab suci hari ini menjadi titik permenungan kita. Dalam bacaan yang pertama dari kitab Yesaya bab 49 ayat 1-6, Allah akan membuat nabi, orang pilihan, menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang datang darinya sampai ke ujung bumi. Sedangkan pada bacaan Injil terjadi dialog ketika Yesus makan bersama dengan murid-muridnya. Ia sangat terharu dan bersaksi bahwa seorang di antara mereka akan menyerahkan Yesus menjadi pengkhianat. Dan isyaratnya dikatakan, dia adalah orang yang kepadanya aku akan berikan roti dan mencelupkannya bersama dengan aku. Dan ketika Yudas menerima roti itu, ia kerasukan setan dan berusaha untuk mencari kesempatan menyerahkan Yesus. Meskipun para murid belum tahu apa maksud kata-kata Yesus, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Yesus kemudian menyampaikan ungkapan hatinya bahwa ia akan dicari dan tidak akan ditemukan. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin engkau datang. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Yesus menjawab, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tapi kelak engkau akan mengikuti aku." Dan Petrus sesumbar, "Aku akan menyerahkan nyawaku bagimu." Dan Petrus diingatkan, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, suasana perjamuan Paskah yang seharusnya menjadi suasana gembira, mengenang Paskah keluarnya bangsa Israel dari penjajahan Mesir, menjadi suasana haru, suasana duka, karena akan terjadi 2 peristiwa, yakni pengkhianatan seorang murid dan
penyangkalan. Yesus dalam perjamuan ini mengingatkan kepada murid, hendaknya hati-hati terhadap bujukan-bujukan iblis yang akan melemahkan kita. Karena uang 30 perak, sikal perak, murid rela mengkhianati sang guru karena kelemahan dan ketakutan disangkut pautkan dengan Yesus. Murid menyangkal. Di tengah-tengah dunia ini banyak hal yang akan mempengaruhi kita, dan bisa jadi kita pun akan bersikap seperti kedua murid itu. Bisa jadi mengkhianati, meninggalkan iman, atau paling tidak iman kita menjadi kecil, atau juga penyangkalan. Kita bisa juga sesumbar seperti Petrus. Aku akan menyerahkan nyawaku untuk kamu. Tetapi kelemahan kedagingan seringkali berbicara lain. Siapa tidak kenal Petrus yang begitu kokoh, kuat, srogol, akhirnya hanya karena takut terlibat di dalam peristiwa Yesus yang ditangkap dan dihukum, ia mengingkari bahwa dia seorang murid. Petrus kalah dengan perasaannya, ketakutannya, kelemahannya. Ia menyangkal Yesus. Sedangkan demi kekayaan, uang, Yudas menjual Yesus. Kita boleh bertanya sekarang, tantangan dunia juga berat. Bisa jadi iming-iming dunia akan menggoyahkan kita. Coba kita lihat, kita renungkan diri kita masing-masing. Bentuk pengkhianatan kita kepada Yesus dan penyangkalan kita kepadanya. Dalam hal kecil apapun, harus kita lihat, kita cermati, agar akhirnya kita tidak jatuh seperti kedua murid itu. Meskipun yang lain tidak mengkhianati dan tidak menyangkal Yesus, tapi mereka lari ketika Yesus ditangkap, kecuali Yohanes. Lewat bacaan-bacaan ini kita diingatkan bahwa untuk mencapai kemenangan lewat penderitaan, maka kita boleh merenungkan, apakah aku di tengah dunia ini setia sampai akhir seperti Yohanes berdiri di kaki salib, ataukah aku lari karena ketakutan, menyangkal, atau bahkan mengkhianati iman kita?
Semoga kita semakin mampu untuk benar-benar menjadi murid yang setia sampai akhir, tahan akan berbagai macam godaan. Karena kita punya pengharapan dalam bacaan yang pertama, di mana Allah akan membuat terang yang besar dan keselamatan sampai ke ujung bumi. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur lewat kedua sabdamu kami kau ingatkan untuk mencapai keselamatan, mengalami banyak tantangan dan kesulitan. Buatlah kami untuk bertahan dalam iman. Dan bila jatuh, kami kau kembalikan agar akhirnya namamu dimuliakan dan keselamatan kami terima. Semoga iman umatmu yang sakit, iman umatmu yang lemah engkau kuatkan, yang mandek engkau dorong, yang jatuh engkau bangkitkan. Mereka yang sakit engkau sembuhkan, yang telah berpulang menghadapmu engkau terima dalam pangkuanmu, yang punya beban berat engkau ringankan, yang punya persoalan hidup engkau bantu menguraikan, dan yang kesulitan ekonomi engkau bantu laksamanya, agar akhirnya mereka tetap beriman sampai akhir. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya anjurkan, saya ingatkan agar menjalankan protokol kesehatan dengan baik dan benar untuk keselamatan dan kehidupan kita. Pada pekan suci, saya mengusulkan untuk membaca kisah sengsara Tuhan Yesus Kristus menjadi permenungan kita menuju Paskah, agar akhirnya kita semakin sadar untuk ikut Yesus harus memangku salib menuju puncak Golgota. Biarlah akhirnya semua orang boleh mengalami kebangkitan. Terima kasih kepada semua yang telah berkontribusi kepada gereja lewat doa-doa, tenaga dan karya yang sungguh membantu dalam operasional gereja, termasuk dengan dananya. Semoga akhirnya gereja mencerminkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Mari bersama-sama kita hayati pekan suci ini, menyongsong Trihari Suci, persiapan batin memasuki Paskah kebangkitan Yesus Kristus. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.